Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah, bersama para malaikat ku sujud menyembah. Bersama para malaikat ku sujud menyembah. Sujud menyembah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Agung, kembali kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, dan kami mau mempersiapkan hati kami ya Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau akan melawat kami lewat firman-Mu, lalu firman-Mu itulah yang akan membentuk kami, mengubah kami, menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Kami rindu kehidupan kami ditemukan berkenan di hadapan Bapa senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siapkan hati untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari kita hanya punya satu kesempatan hidup. Perhatikan itu. Kita harus benar-benar menyadari kita hanya punya satu kesempatan hidup. Dan di kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini,
Kita harus sungguh-sungguh berjuang supaya setiap saat kehidupan kita ada di dalam keadaan berkenan, ada di dalam keadaan yang benar-benar layak di hadapan Allah Bapa di sorga. Kehidupan kita harus benar-benar tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Sebab jika tidak, kehidupan kita tidak layak bagi Allah Bapa di sorga. Kita dipanggil di dalam Yesus supaya kita memiliki hidup yang tak bercacat, yang tak bercelah. Ini yang harus kita ingat, ini yang harus kita perhatikan, ini yang harus kita perkarakan di sepanjang hari hidup kita. Sebab kesempatan hidup kita hanya satu kali, saudaraku. Jadi kita harus tetap ingat, kita dipanggil di dalam Yesus supaya memiliki hidup yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan katakan di dalam Efesus 1 ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Perhatikan, ada kalimat supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Artinya, kalau kita tidak menjaga kesucian, kekudusan hidup kita, kalau kita tidak berjuang untuk memiliki hidup yang benar-benar tidak bercacat di hadapan Allah Bapa di sorga, maka hidup kekristenan kita akan menjadi sia-sia. Anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus akan menjadi sia-sia. Ini yang harus kita ingat. Ini yang harus kita perkarakan dengan serius di dalam kehidupan kita. Dan untuk terus menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, kebenaran hidup di sepanjang hari hidup kita. Dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Itu tidak gampang, saudaraku. Karena apa? Karena cara hidup kita, model hidup kita, gaya hidup kita selama ini sudah terlanjur dicemari dengan kehidupan dunia, sehingga untuk menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup itu tidak segampang yang kita pikirkan. Padahal kita dipanggil supaya memiliki hidup yang kudus, yang tak bercacat celah di hadapan Allah Bapa di sorga. Hidup yang benar-benar bersih, artinya mulai dari gerak pikiran kita, sikap kita, tindakan kita, perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan kita, semuanya harus benar-benar kudus, tak bercacat, tak bercela. Perjuangan untuk hal ini tidak gampang, saudaraku. Dan saya katakan tadi, ingat, kita hanya memiliki satu kesempatan hidup. Saya ulang sekali lagi, kita hanya memiliki satu kesempatan hidup. Di kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita inilah kita harus berjuang untuk benar-benar benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita untuk merubah diri, untuk memperbaiki diri, untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Saudara perhatikan itu. Kita tidak boleh membiarkan diri kita tertipu dengan kehidupan dunia yang sudah terlanjur mencemari kehidupan kita selama ini. Kita harus berani untuk melepaskan keterikatan dengan kehidupan dunia yang mencemari kehidupan kita, yang membuat hidup kita tidak suci, yang membuat hidup kita tidak kudus, yang membuat kita tidak memiliki hidup yang benar-benar benar di hadapan Allah Bapa di sorga. Ingat, firman Tuhan sudah mengatakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Artinya, kalau kita mau berjalan terus mengikuti kehidupan dunia ini, hidup dalam cara hidup dunia yang membuat kehidupan kita tidak bersih, yang membuat kehidupan kita bercacat celah, pada akhirnya kita akan binasa. Sekali lagi saya katakan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Bahkan kalau kita mau membaca di dalam 2 Petrus 3 mulai ayat 10 dikatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa mengerti bahwa tidak selamanya kita akan hidup di bumi ini. Itulah kenapa kita harus benar-benar sadar. Kita harus mempergunakan kesempatan hidup yang hanya satu kali di dunia ini untuk terus berjuang memperbaiki diri, memiliki pribadi yang benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Karena pada akhirnya bumi ini akan hangus dalam nyala api, saudaraku. Itulah kenapa di dalam ayat 11 dikatakan, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, saya ulang sekali lagi kalimat ini, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau kehidupan kita tidak benar-benar suci, tidak benar-benar bersih, tidak benar-benar kudus, tidak benar-benar benar di hadapan Allah Bapa di sorga, kita tidak bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Kalau kita sudah tahu kebenaran seperti ini, seharusnya kita memeriksa diri kita. Seharusnya kita benar-benar gentar di hadapan Tuhan. Karena pada akhirnya semua manusia, setiap kita harus berdiri di hadapan pengadilan Tuhan. Ini yang harus kita ingat, dan tidak bosan-bosannya saya mengatakan akan hal ini. Karena saya tidak ingin ada yang binasa di kekekalan, saudaraku. Saya rindu setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini mengambil keputusan untuk berubah, untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Memperjuangkan kekudusan hidup itu harus lebih utama daripada apapun yang kita perjuangkan di dunia ini. Memperjuangkan kebenaran hidup itu harus lebih utama daripada apapun yang kita perjuangkan di dunia ini. Kita harus berusaha, kita harus berjuang, karena Allah akan menghakimi dengan tidak memandang muka, saudaraku. Ini yang harus selalu kita ingat. Jadi kita tidak boleh menyanyiakan kesempatan hidup kita saat ini. Ingat, kesempatan hidup yang kita miliki hanya satu kali. Untuk apa kita menjadi orang Kristen? Untuk apa kita menjadi orang percaya kalau pada akhirnya kita akan terbuang dari hadapan Allah Bapa di sorga jika kehidupan kita ditemukan tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga? Sia-sia kehidupan kekristenan kita. Sia-sia kita mengaku diri sebagai orang percaya atau mengaku diri sebagai anak-anak Tuhan. Semuanya akan menjadi sia-sia. Saudara, kita harus benar-benar ingat, Allah akan menghakimi tanpa memandang muka. Dan itu yang firman Tuhan katakan. Kalau kita melihat 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Kalau dikatakan, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Artinya, kita harus memiliki kegentaran yang patut di hadapan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Karena kita tidak punya dua kali kesempatan hidup. Kita hanya punya satu kali kesempatan hidup, dan di kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita saat inilah kita harus berjuang untuk meninggalkan cara hidup kita yang sudah dicemari oleh dunia ini. Kita harus berjuang untuk melepaskan kehidupan kita yang lama. Kita harus berjuang untuk hidup di dalam ketaatan penuh, melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kehidupan kita boleh ditemukan berkenan di hadapan Allah. Ingat, seperti yang firman Tuhan katakan, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Di sini kita harus sadar
Setiap gerak kehidupan kita, mulai daripada apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita ucapkan, semuanya itu menjadi catatan kehidupan yang tidak tersembunyi di hadapan Allah Bapa di sorga. Semuanya itu akan nyata ketika kita berdiri di hadapan pengadilan Allah Bapa di sorga. Semua perjalanan kehidupan kita akan nyata. Oleh karenanya, mari sekali lagi saya katakan, jangan sia-siakan kesempatan hidup yang hanya satu kali ini. Saudaraku, berubahlah sebelum terlambat, bertobatlah sebelum terlambat. Jangan sampai engkau menyesal di kekekalan, tetapi penyesalan itu tidak ada artinya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus, kami disadarkan oleh firman-Mu. Kesempatan hidup kami hanya satu kali. Kami mau berjuang untuk benar di hadapan Bapa. Kami mau berjuang untuk benar-benar berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Supaya ketika kami berdiri di hadapan-Mu ya Bapa, di pengadilan-Mu, kehidupan kami boleh ditemukan benar-benar layak dan berkenan di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Kami mau bertobat, kami mau berubah, kami mau kembali kepada Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon belas kasihan Bapa mengampuni kami, supaya hidup kami layak di hadapan Bapa di sorga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Lalu kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.